Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Rabbul Alamin yang mentakdirkan alam raya menjadi seimbang, yang menjadikan indah untuk dipandang. Kita merasa disanjung dengan hadirnya bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin amat sangat diharuskan, karena dengan kita bersyukur Allah akan berikan tambahan nilai kebaikan kehidupan kita, baik sebagai manusia individu atau masyarakat, yang tentunya kita berharap dengan bersyukur ini semakin makmur dalam kehidupan kita pribadi, makmur dalam sosial kita, dan makmur dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat, salam semoga tetap tercurah kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berupaya untuk ikut mencintai beliau, berharap pula mudah-mudahan Rasul pun mencintai kita. Melalui kita Ihya'us Sunnah, menghidup-hidupkan sunnah Nabi, pada akhirnya berharap mudah-mudahan kita patut untuk mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Di momentum Ramadan yang mendekati akhir, yang sering disebut dengan 10 hari terakhir, ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Momentum ini yang oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW kerap kali dijadikan momentum untuk fastabiqul khairat. Maka itu diantaranya Rasul kita Nabi Muhammad SAW amat menganjurkan kepada diri, keluarga, dan para pengikutnya, raih kemuliaan di bulan suci Ramadan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, utamanya selain puasa mengejar malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat indahnya Lailatul Qadar. Udah sering kita mendengar istilah dua kata ini, Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu adalah malam, Al-Qadar ada yang menerjemahkan ketentuan, kepastian, atau kemuliaan. Maka dari sini kita bisa melihat dua gabungan kata ini. Kalau Lailatul Qadar berarti malam ketentuan, malam kemuliaan, atau malam kepastian takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana kita akan melihat betapa kita ini oleh Allah sangat dimuliakan. Memang secara kuantitas umur kita kalah kita dibanding orang-orang terdahulu. Nabi-nabi dan para umat-umat terdahulu bisa ratusan. Bahkan Nabi Nuh yang tegas Allah jelaskan umur beliau adalah 950 tahun. Maka kalau kita kompetisi dari sisi ini, jelas kita kalah, karena kita ngikuti Rasul, umur kita kisaran hanya 60-70. Maka dengan demikian Allah Maha Tahu dan Maha Adil memberikan keistimewaan satu momentum yang tidak diberikan kepada yang lainnya dari umat-umat terdahulu, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah
Lailatul Qadar. Indahnya Lailatul Qadar bisa kita lihat, pertama tentu kita melihat dari dasar yang paling otentik di surat Al-Qadar itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah yang dimaksud di situ, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang kita lihat saat ini, memang Al-Quran tidak turun saat ini, tetapi di era Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanda berarti kala itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat awal mendapatkan wahyu, yang beliau berada di Gharun Hira, di Gua Hira itu adalah momentum awal di mana saat itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka dari sana hampir 100% para ulama jumhur mengatakan itulah momentum awal turunnya Lailatul Qadar. Maka dengan begitu istimewa sekali baginda kita karena mendapati bersamaan malam itu beliau dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini momentum yang istimewa yang kemudian keindahannya Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Momentum malam yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini sebuah kalkulasi kehidupan. Kalau kita ukur dalam ukuran kita yang 1 tahunnya itu 12 bulan, berarti kalau ini kita pakai standar 1000-nya saja, maka dibagi 12 ada kurang lebih 83 tahun. Nah, ini menjadi salah satu motivasi bagi kita. Setidaknya kita berfastabiqul khairat dengan umat-umat terdahulu, tidak terlampau jauh. Kalau memang kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Lailatul Qadar yang 1 kali saja, kita beribadah di malam itu senilai 83 tahun. Bahkan itu khairun, lebih baik, semestinya lebih daripada 83 tahun. Itu kalau sekali. Andai kita 2 kali sudah 166 tahun. Kalau 10 kali dalam hidup kita mendapatkan itu, kita mendapatkan 830 kali, berarti seumur dengan kita umur 860. Hampir mendekati umur Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bila kita memang betul-betul mendapati ibadah di saat bersamaan turunnya Lailatul Qadar. Itu indahnya Lailatul Qadar yang pertama. Yang kedua, Allah sampaikan bahwa di malam itu juga adalah malam Al-Mubarak. Ini tercetus di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi saat Al-Quran diturunkan, berarti di momentum itu adalah momentum yang mubarak. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka dengan melihat satu momentum, kalau kita ini pakai matematis bahwa 2 rakaat sholat kita di malam itu, kita akan oleh Allah dikasih senilai 83 tahun. Berarti inilah keberkahan yang Allah berikan. Walau kita umur tidak terlalu banyak, kalah dengan umat-umat terdahulu, tapi di sini rupanya Allah kasih satu momentum yang sangat istimewa. Lailatul Mubarak, malam yang penuh keberkahan. Selain itu pula, Ibu Bapak,
pemirsa dimanapun berada, indahnya Lailatul Qadar yang ketiga adalah bisa kita lihat di sana sesuai di dalam surat Al-Qadar pada ayat yang ketiga. Itu adalah momentum yang sangat damai, sejahtera. Karena hari itu hari di mana malam yang Allah berikan kesejahteraan saat bersamaan dengan turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amrin salam. Momentum yang istimewa itu diberikan di saat para malaikat turun menyaksikan momentum istimewa itu tadi. Nah, oleh karena itu bila ada para ulama, tokoh-tokoh agama kita, para wali mendapati momentum itu betapa enak, tenang, damai dia. Iya, karena memang saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dengan izinnya Allah para malaikat turun untuk memberikan rahmat, mendoakan setiap hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di momen yang istimewa itu. Maka salamun salam. Jadi sejahtera. Maka itulah yang kemudian para ulama kita memberikan satu penjelasan indikasi-indikasi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang hari itu dan seterusnya dirinya menjadi hidupnya damai, tentram, sejahtera karena dia mendapati kedamaian dari saat dimana diturunkannya Lailatul Qadar bersamaan turunnya para malaikat itu. Yang keempat, di saat itu Lailatul Qadar juga dianggap sebagai malam ketentuan takdir. Ini yang tergambar di surat Ad-Dukhan ayat keempat. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Kala di saat Allah turunkan Lailatul Qadar, maka malam itu Allah mencatat melalui malaikatnya yang turun tadi menetapkan kebaikan-kebaikan bagi hamba-hamba yang saleh, salihah karena kelak ibadah di malam itu. Maka akan ditentukan oleh Allah kebaikan-kebaikannya, akan diberikan satu nilai kebahagiaan kehidupan. Karena dia ditentukan kebahagiaan, boleh jadi kebahagiaan didukung oleh materi yang berlimpah. Atau boleh jadi kebahagiaan karena adanya kenaikan jabatan, posisi yang semakin strategis, atau boleh jadi ilmu yang semakin bertambah luas, jamaah santri murid yang begitu banyak, rata-rata sukses. Maka kedamaian ini yang kadang-kadang diindikasikan oleh para ulama-ulama kita adanya keberkahan kehidupan bagi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja memang sebagian besar di antara kita kadang-kadang mungkin keawaman kita hanya menilai ia mendapatkan Lailatul Qadar seolah hanya kaitannya materi. Nek duwike tambahke, pangkate naik, baru itu dianggap dia dapat Lailatul Qadar. Padahal tidak demikian. Jadi kalau itu yang jadi tolak ukur, maka Chinese yang non muslim jualan di menjelang Ramadan, di menjelang Idul Fitri, wah dagangannya laris, omsetnya naik, tentu dia dapat Lailatul Qadar. Kalau itu yang ada, maka tidak itu indikasinya, tetapi hati yang tenang, yang damai. Mungkin itu tadi didukung karena materi bertambah, mungkin jabatan dan seterusnya. Ibu bapak pemirsa dimanapun berada, oleh karena ini adalah momentum yang awalnya terjadi di era Rasul kita Nabi Muhammad SAW, tentu bukan hanya Lailatul Qadar yang saat diturunkan bersama dengan Al-Quran, tetapi tiap tahun Allah akan turunkan itu
Dan inilah yang menjadi isyarat yang oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan kepada diri, keluarga, dan masyarakat pengikut beliau. Taharru ay iltamisu lailatal qadri fil witri minal ashr. Rasul memberikan motivasi kepada diri dan keluarga agar senantiasa mencari Lailatul Qadar utamanya di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Ada hadis lain yang mengatakan kalau sudah momentum 10 hari terakhir itu Rasul kita mengencangkan ikat pinggangnya sebagai simbol bahwa Rasul kita Nabi Muhammad SAW begitu semangatnya. Sampai suatu malam Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri tentu ketika tidur bersama tiba-tiba tidak ditemukan sang suami, dicarilah kemana suamiku, yaitu Rasul itu. Tidak didapati di dalam kamar itu, maka Aisyah keluar karena rumah Rasul di Madinah itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ternyata oleh Aisyah didapati Rasul sedang qiyamul lail di masjid itu. Dan betapa Aisyah radhiyallahu anha menangis tatkala ketika menjumpai kaki Rasul itu bengkak karena terlalu lama beliau berdiri dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tangisan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu beliau kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, qad ghafarta laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara." Bukankah engkau Rasul telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Bahkan riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasul kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan fasilitas istimewa masuk surga yang pertama dan surga yang istimewa. Itu pada diri Rasul. Tetapi kenapa Rasul kita Nabi Muhammad SAW masih begitu semangatnya? Qiyamul lail beliau tunaikan terutama di 10 hari yang terakhir malam-malam ganjil itu. Apa yang disampaikan oleh istri tercintanya tadi, Rasul lantas beliau merespon. Kepada Aisyah beliau menyampaikan, "Wahai istriku, afala akuna abdan syakurah." Apakah aku tidak bersyukur kepada Allah? Apakah aku tidak senang menjadi hamba yang patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai manifestasi rasa syukur itulah yang oleh Rasul kita ditampilkan dengan tetap komitmen di dalam menjalankan ibadah. Utamanya malam itu adalah beliau semangati di 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Sisi lain yang kita lihat sebagai sosok yang senang menjadi hamba yang bersyukur, ini menjadi salah satu uswatun hasanah. Rasul kita bukan hanya pribadi yang akan dilihatnya, tetapi bagaimana ke depan masyarakat, pengikut, pencinta beliau mendapati Rasulnya begitu sangat istiqamah dalam ibadah dan khusyuk di dalam pendekatan kepada Rabb-Nya. Maka dengan begitu tidak ada alasan bagi umatnya untuk membuat semacam alasan-alasan yang mencela Nabi karena Nabi tidak semangat. Tidak, karena Rasul yang sudah dinyatakan masuk surga itu saja masih semangat. Bagaimana kita? Inilah momentum bagi kita memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka pertama kali kita semangati diri, mengajak keluarga, masyarakat sekitarnya agar kita bisa meraih indahnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan spirit yang bisa kita fahami bersama melalui melihat indahnya Lailatul Qadar, tentu yang pertama, Yang Maha Kuasa mudah-mudahan tetap memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita semua, kepada keluarga, untuk mensemangati, mengejar indahnya Lailatul Qadar. Dan berharap pula mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemauan dan kemampuan untuk merampungkan sampai berakhirnya
di bulan suci Ramadan tahun ini. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan senantiasa dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruhnya ini diberikan hidayah yang sangat indah untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu minna ya Allah, bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atina ma ataita min ibadika salihin, ij'alna wa usratana wa ahlina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil jamaah wal istiqamah, wa taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamjidana wa tadarru'ana wa tilawatana al-Quran wa sairi a'malina wa tammim taqsirana ya ilahana ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu Bapak pemirsa dimanapun berada, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.